Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Novis. Kali ini kita akan melakukan latihan untuk penilaian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2020. Materi dan pelajaran matematika wajib kelas 11. Adapun materinya adalah program linier, matriks, dan matriks transformasi geometri. Siapkan catatannya, kita belajar bersama ya. Soal yang pertama, berapakah nilai maksimum dari 5x plus 4y untuk x dan y yang memenuhi syarat y lebih besar sama dengan 0, x plus 2y kurang dari sama dengan 6, dan 3x plus y lebih dari sama dengan 8. Langkah yang pertama adalah kita akan mencari dari grafik tadi ya. Grafik yang pertama adalah grafik ini, x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Sumbu x nya adalah titik potongnya, jadi ini kalau titik potong dengan sumbu x, y nya dihilangkan seperti ini, jadi x nya 6 ya. Kemudian kalau sumbu y, x nya yang dihilangkan, jadi 6 dibagi 2, ketemunya adalah 3. Kemudian untuk grafik yang kedua, garis yang belakang ini, 3x plus y lebih besar sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu x nya, y nya kita hilangkan, berarti 8 per 3,0. Titik potong dengan sumbu y, berarti x nya kita hilangkan, 8 dibagi 1 yaitu 8, 0,8. Yang ketiga adalah kita mencari eliminasi dari dua garis. Tentunya tanda pertidaksamaan kita ganti sama dengan, jadinya 3x plus 2y sama dengan 8. Kita kalikan 2 ya, biar ketemu, jadinya 6x plus 2y sama dengan 16. Yang bawah x plus 2y sama dengan 6, kita garis, kita kurangi, kita hilangkan y nya, berarti 5x sama dengan 10. X sama dengan 2. X sama dengan 2 kita masukkan di sini, berarti untuk mencari y nya adalah 6 kurangi 2, 4 dibagi 2, 2. Jadi titik potongnya adalah 2,2. Kemudian yang perlu kita ingat adalah ini ada tanda kurang dari yang sebelah kiri, yang kanan adalah tanda lebih dari. Karena yang kiri kurang dari, yang kanan lebih dari, berarti kita tidak memakai nilai y ya, ini kita hilangkan, sehingga kita peroleh titik kritisnya ada 3, 6,0, 8 per 3,0, dan titik 2,2. Dari titik kritis tadi kita masukkan kemana? Ke fungsi objektif ini ya, 5x plus 45y. Kita masukkan 8,0, berarti 5 kali 8 per 3 plus 45 kali 0, 40 per 3. Kita masukkan titik 6,0, jadi ketemulah 5 kali 5 tambah 45 kali 0, ketemu 25. Titik yang ketiga eliminasi 2,2, 5 kali 2 tambah 45 kali 2, 100. Jadi dari 3 titik kritis tadi diperoleh maksimalnya adalah 100. Soal yang kedua ada soal cerita program linier ya. Kalau dari soal cerita kita bisa buat model matematikanya. Model matematikanya adalah ini, pesawat mempunyai 4 tempat duduk 48, berarti x plus y kurang dari sama dengan 48. Kemudian bagasinya 60, kemudian ini 20, kapasitasnya 1440, masukkan di model matematika yang kedua. Sedangkan keuntungan atau z nya adalah kita peroleh nanti adalah 150.000 x ditambah 100.000 y. Dengan cara yang sama kita cari titik potongnya dari x plus y kurang dari sama dengan 60, maka titik potongnya adalah 60,0 dan 0,60.
Kemudian yang garis yang kedua 60X plus 20Y kurang dari 1440, kita sederhanakan, kita bagi 20, ketemulah 3X plus Y sama dengan kurang dari sama dengan 72, sehingga titik potong terhadap sumbu X 72 bagi 3 itu 24,0, titik potong dengan sumbu Y 72 dibagi 1 0,72. Yang ketiga adalah kita eliminasi dari dua garis tadi, kita tinggal garis kurang, kita hilangkan Y nya sehingga 2X sama dengan 24, X nya adalah 12, X nya 12 kita masukkan di sini 12, berarti Y nya 48 kurangi 12 adalah 36. Jadi kita punya titik yang kelima. Karena di sini kurang dari, ini juga kurang dari, ambil titik yang kecil ya. Ini 60,0 dengan 24,0, yang terpakai 24,0. Ini 0,60 dan ini 0,72, yang dipakai yang kecil, berarti yang dipakai 0,60. Sehingga titik kritisnya adalah yang pertama 24,0 ya, kita masukkan 150.000 kali 24 ditambah 100.000 kali 0. Kemudian yang 0,48 kita masukkan nilainya 0,48, 150.000 kali 0 ditambah 100.000 kali 48, 4.800.000. Titik yang ketiga 12,36, kita masukkan 150.000 kali 12 ditambah 100.000 kali 36, diperoleh 5.400.000. Jadi diperoleh keuntungan maksimalnya yang mana? Yang 5.400.000 dengan 12 tempat duduk kelas utama dan 36 tempat duduk kelas ekonomi ini ya. Soal yang berikutnya adalah masih program linier. Untuk nilai XY yang memenuhi pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 10, dan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Untuk fungsi objektif Y, Z sama dengan Y min 2X plus 2 akan dicari intervalnya. Langkah yang pertama seperti biasa, titik potong dengan sumbu X 10 bagi 2 5,0, titik potong dengan sumbu Y 10 bagi 5 0,2. Garis yang kedua 4X, garis ini ya, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, titik potong dengan sumbu X 12 bagi 4 3,0, titik potong dengan sumbu Y 12 bagi 3 0,4. Yang berikutnya adalah eliminasi dari dua garis tadi, dua garis ini dan ini, diperoleh 2X plus 5Y sama dengan 10, kita kalikan 2, 4X plus 10Y sama dengan 20, yang bawah tetap 4X plus 3Y sama dengan 12, kita kurangi seperti ini, kita hilangkan 4X nya, berarti 7Y sama dengan 8, Y nya adalah 8/7. Kita masukkan Y nya di sini 8/7, sehingga X nya adalah 30/7, sehingga titik kritisnya 8/7,30/7. Kita masukkan dalam fungsi Z, jadi di sini Z kita masukkan, karena di sini ada tanda kurang dari, di sini kurang dari, maka persaingannya yang kecil, berarti 5,0 dengan 3,0, yang terpakai 3,0. Kemudian 0,2 dan 0,4, yang terpakai adalah 0,2. 3,0 kita masukkan di sini Z, berarti 0 kurangi 2 kali 3 tambah 2, ketemulah negatif 4. Kita masukkan 0,2, 2 kurangi 2 kali 0 tambah 2, ketemu nilai 4.
Titik yang ketiga yang ini 28/7,30/7, berarti 30/7 kurangi 2 kali 8/7 tambah 2, ketemulah 4. Berarti intervalnya dari Z terletak antara paling kecil negatif 4 dan paling besar 4. Berarti negatif 4 kurang dari Z kurang dari sama dengan 4. Soal yang berikutnya sudah memasuki soal matriks ya. Diberikan dua buah matriks A dan B, yaitu A 5K02, B 9M05. Diketahui persamaan matriks jika A sama dengan B dan B sama dengan A, maka berapakah K per M? Kita kalikan dulu ya, ruas kiri A kali B, ruas kanan B kali A, sehingga diperoleh, jangan lupa baris kali kolom, 5 kali 9 ditambah K kali 0, ketemulah 45. 5 kali M, 5M ditambah K kali 5, 5K, sehingga diperoleh 5M plus 5K. Yang bawah 0 kali 9 tambah 2 kali 0, ketemulah dia 0. 0 kali M ditambah 2 kali 5, ketemulah dia 10. Ruas kanan juga sama, 9 kali 5 tambah M kali 0, 45. Kemudian 9 kali K, 9K ditambah M kali 2, 2M, dan seterusnya. Karena ini sudah sama 45 dengan 45, 0 dengan 0, 10 dengan 10, maka sisanya adalah 5M plus 5K sama dengan 9K plus 2M. Kita letakkan di sini. Kita samakan M dengan M, pindah ruas jadi 5M kurangi 2M, 3M. 9K kurangi 5K, 4K. Jadi kita buat perbandingan, K-nya kita letakkan di sini, M-nya di sini. Kalau kita kali silang, berarti 4 kali K sama dengan 3 kali M. Jadi perbandingannya adalah 3/4. Soal berikutnya masih matriks. Jika diketahui matriksnya A min 3 min 4B mentransformasikan titik 51 menjadi 7,12. Langkah inverse dari matriks tersebut mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Inverse-nya ya. Jadi yang perlu kita cari adalah nilai A dan nilai B ini dulu. Caranya adalah matriksnya kita kalikan titik 51, nanti menghasilkan bayangan 7, 12. Berarti A kali 5, 5A tambah min 3 kali 1 sama dengan 7. Berarti 5A min 3 sama dengan 7, 5A sama dengan 10, A-nya adalah 2. Yang bawah min 4 kali 5 min 20 tambah B kali 1, berarti min 20 plus B sama dengan yang bawah 12. Kita pindah di sini jadi plus, berarti B-nya adalah 32. Dari A dan B sudah ketemu, kita masukkan, jadi A-nya adalah 2 min 3, bawahnya min 4, 32. Langkah selanjutnya adalah kita mencari inverse matriks. Masih ingat ya inverse matriks, 1 per determinan kali D min B min C A. Determinannya adalah perkalian silang 2 kali 32 kurangi negatif 4 kali negatif 2, ketemu 1 per 52. Kalikan D, D-nya ini 32, min B yang semula min jadi 3, kemudian min C yang semula min 4 jadi 4, kemudian A pindah posisi di sini 2. Itu inverse-nya ya. Inverse-nya tadi mentransformasikan suatu titik yang belum diketahui menghasilkan bayangan 1,0. Jadi 1,0 bayangannya kita letakkan di sini, matriks inverse-nya kita letakkan di sini, titik asalnya XY akan kita cari.
sehingga diperoleh 52-nya pindah ke sini biar mudah ya. Jadi baris kali kolom, 32X ditambah 3Y sama dengan 52. Yang bawah ini 4X tambah 2Y sama dengan 0. Masing-masing kita kali 8 yang bawah agar bisa dieliminasi. Kita kurangi sehingga min 13Y sama dengan 52. Y nya adalah 52 dibagi min 13 min 4. Min 4 ini kita letakkan di sini, jadi kita peroleh nilai X nya dah 2. Jadi X nya ketemu 2, Y nya ketemu negatif 4, maka titiknya adalah 2, negatif 4. Soal yang berikutnya adalah suatu matriks transformasi membawa irisan kerucut elips ya, ini ya, x kuadrat plus y kuadrat, x kuadrat per 2 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1 menjadi x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Kalau kita amati posisi x kuadrat per 2 pindah ke sini ya, jadi y kuadrat per 2. Sedangkan posisi y kuadrat per 4 berubah menjadi x kuadrat per 4, sehingga posisinya matriksnya adalah berpindah tempat. Posisi x menjadi y, sedangkan posisi y menjadi x. Matriks yang sesuai dengan matriks tersebut adalah 0, 1, 1, 0, karena 0 kali x ditambah 1 kali y menghasilkan y. 1 kali X ditambah 0 kali Y menghasilkan X. Jadi matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Yang berikutnya adalah kita akan membahas transformasi geometri. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 digeser ke kanan. Kalau ke kanan itu berarti positif 2 ya, ditambah 2. Kemudian searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah. Ke bawah itu berarti negatif 3 ya. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di titik X1 dan X2, maka nilai X1 ditambah X2 adalah, langkah yang pertama kita ini membahas tentang translasi ya. Translasi rumusnya adalah X aksen sama dengan X plus 2. Y aksen sama dengan Y min 3. Tadi dari sini positif dan ini negatif ya. Untuk mencari bayangan maka ini harus kita balik. Jadi 2-nya pindah ke sini jadi negatif 2. Negatif 3-nya juga pindah ke sini. Jadi di sini XY berubah menjadi X aksen plus 2 min 2. Sedangkan Y aksen plus 3 kita masukkan kemana? Ke soal di parabola ini. Y nya kita ganti Y aksen plus 3, kemudian X nya kita ganti X aksen min 2, ini juga X nya kita ganti X aksen min 2, sehingga Y aksen plus 3 sama dengan X aksen min 2 kuadrat min 6 kali X aksen min 2 ditambah 8, sehingga Y aksen ini kita kuadratkan ya, jadinya di sini adalah X kuadrat min 4X plus 4. 4-nya langsung saya letakkan di sini, min 6X plus 12 saya letakkan di sini, plus 8 dari ini, kemudian min 3 kita pindah ke sini jadi plus 3 kita pindah jadi min 3. Jadi di sini Y aksen, ini Y aksen, X kuadrat min 4 min 6, ini min 10X, kemudian 4 tambah 12 tambah 8 min 3, ketemulah dia plus 21. Sudah selesai? Belum. Kita akan memotong sumbu X. Jadi kalau memotong sumbu X itu maka Y nya 0 ya. Karena ini kita sama dengan kan 0, kita faktorkan jadi X min 3 kali X min 7. Jadi X1 nya adalah 3,
X2 nya adalah 7, karena yang ditanyakan X1 plus X2, maka kita peroleh 3 tambah 7 sama dengan 10. Soal yang berikutnya adalah sama. Bayangan sebuah parabola x kuadrat plus 2y min 1 sama dengan 0 setelah dilatasikan dengan faktor skala 4 dan pusat dilatasi 0,2,0. Jadi ini nilai A nya, kemudian ini nilai B nya. Kita peroleh matriks dilatasi dengan pusat 2,0 dan faktor skala 4 ya. Kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan A plus K kali X min A. A nya 2, berarti 2 ditambah 4 X min 2, dapat dari ini pusatnya ya. Yang bawah, yang ini 0, berarti 0 ditambah 4 kali 0. 4 itu dari mana? Dari skalanya ini. Sehingga diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 4X min 6, yang bawah adalah 4Y. Karena kita akan memasukkan ke dalam parabola, kita balik posisinya. Jadi di sini ada XY, berarti min 6 ini pindah ke sini ya. Jadinya X aksen plus 6. Karena di sini ada 4X, berarti kita bagi 4. Yang di sini Y aksen sama dengan 4Y. Kalau mencari Y berarti Y aksen per 4. Kita masukkan ini persamaan ini ke dalam soal. Jadi X kuadrat plus 2Y min 1 kita masukkan di sini. Jadinya X plus 6 per 4 kuadrat menjadi X kuadrat plus 12X plus 36, yang bawah juga dikuadratkan 16. Ini 2Y, Y nya kita ganti menjadi 2Y aksen per 4. Ini min 1 tetap, sehingga diperoleh X aksen kuadrat plus 12X plus 36 plus 8Y min 16 sama dengan 0. X kuadrat tetap X kuadrat, 12X tetap 12X, 8Y tetap 8Y, 36 kurangi 16 adalah 20. Jadi ini adalah bayangan titiknya. Kemudian soal yang berikutnya adalah bayangan titik P min 2,3, 1,4 dan min 3,5 direfleksikan terhadap titik 0,0. Kita buat titiknya. Kalau direfleksi terhadap titik pusat, rumusnya adalah min X min Y. Jadi yang titik P ini yang semula min 2,3 kita kasih min, jadinya 2, min 3. Titik Q yang semula 1,4 kita kasih min, jadi min 1, min 4. Titik R yang semula min 3, min 5 kita kasih menjadi 3,5. Itu terhadap refleksi 0,0. Selanjutnya didilatasikan dengan faktor skala 3. Berarti faktor skala 3 dilatasi rumusnya adalah X aksen sama dengan A plus K kali X min A. Y aksen B plus K kali Y min B. Titiknya yang sudah bayangan ini ya, jangan titik asal. Kita masukkan pusat dilatasinya adalah min 2 dengan 5, faktor skalanya 3, kita kurangi X min A, jadi 2, ini kita kurangi pusatnya 2 ini, jadinya 4, kemudian min 1, kita kurangi min 2, jadinya 1, kemudian 3 kurangi negatif 2, jadinya 5, ini kita kurangi ya matriks pengurangannya, baru terus dikalikan dengan 3, ketemulah titik 12, 3, 5, min 24, min 27, 0. Selanjutnya kita tambahkan min 12 tambah negatif 2, 10, 5 kurangi 24 min 19, ini sebagai titik P. Kemudian min 2 tambah 3 itu 1, ini sebagai bayangannya titik Q. Kemudian ini sebagai bayangannya titik R dengan cara yang sama, sehingga bayangannya adalah
min 10, min 19, H double aksennya 1, min 22, dan R double aksennya adalah 13,5.